Iman terbentuk melalui komposisi iman. Ya, berarti komponen-komponen itu lah ya. Tanpa pengetahuan, tanpa perasaan, hanya tahu merasa tidak akan membentuk komponen iman. Dari mana itu pengetahuan, dari mana itu perasaan, dari mana itu yang datang kepada hati? Nah, terima kasih. Anda menyatakan bahwa itu berbeda. Jadi saya harus klarifikasi posisi supaya tidak jadi salah kaprah antara dua pihak. Ada beda antara iman dengan isi iman. Bedanya di mana? Nah, ini. Jadi kalau yang tiga ini adalah isi iman, lalu yang iman itu yang mana? Kan begitu? Ya, ya. Silakan. Jadi kita lihat di 1 Korintus, ya. Yang tiga ini saja. Sebentar. Saya jawab dengan ayat 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13 ya. Ayat 1 sampai 2. Ya, dia bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun ya aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, aku sama sekali tidak berguna. Ya, lanjutkan. Bagaimana menjelaskan perbedaan? Kita lihat di sini bahwa ya setiap manusia sudah memiliki iman. Ya, sebentar. Saya mohon dengan penjelasan saya. Setiap manusia sudah memiliki iman. Nah, ya, hanya masing-masing manusia ya memiliki pemahaman yang iman yang salah karena isinya, ya, isinya. Nah, isi itulah yang membedakan antara yang orang yang sudah diselamatkan dan orang yang belum diselamatkan. Isinya yang membedakan. Ya, makanya saya bilang, ya, isi dari orang yang tidak beriman itu isinya itu kasih filio. Ya, sedangkan isi dari orang yang sungguh-sungguh beriman isinya itu kasih agape. Dan kasih agape itu dikaruniakan. Jadi bagaimana membedakan iman dan isi iman terkaitnya? Saya tidak mau lari ke yang lain. Karena ketika ditanyakan ayat itu, pada saat yang sama Pak Dante mengatakan itu iman. Ketika dilanjutkan lagi, Pak Dante menyatakan bahwa itu isi iman. Ya. Berarti seolah-olah di dalam pembicaraan kita yang sangat hangat ini ada perbedaan antara kedua ini. Ya. Jangan sampai Pak Esa salah kaprah dengan hal itu. Ya. Tanggung jawab. Jadi supaya lebih sederhana saya bilang tanggung jawab, ya. Itulah isi iman, ya. Kalau isinya yang tiga ini, ya. Isi, iya. Oke, silakan. Nah, begini ya. Pertama, terima kasih kepada saya mau bersedia debat. Semua yang hadir, saya jam 6 ada rapat. Ini sudah mulai. Dan saya harus menghentikan ini. Debat ini bukan cari menang kalah, silakan saudara pilih masing-masing saja. Ya, jadi saya kira ini akhirnya lari-lari juga ujung-ujungnya debat kusir yang tidak akan ada habisnya. Dan karena itu saya berhenti di sini karena saya ada rapat. Jadi saya kira tidak usah berpanjang lagi Pak Moderator. Buat terima kasih untuk ini dan saudara sendiri bisa menilai bagaimana. Silakan. Saya kira itu saja. Jadi saya juga sampaikan bahwa berikan statement terakhir Pak Dante. Ini bukan semangat saya membenci Pak Isra ini. Ya, semangat kita menelusuri kebenaran. Mungkin ada waktu yang lain kita bisa bertemu lagi. Ya, mungkin kita bisa tuntaskan masalah iman ini. Nah, jadi tetap kembali kepada kita masing-masing.
Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Esra terkait yang tadi. Ini terkait dengan tradisional sebaliknya begini ya. Kalau saya melihat ya, kalau saya pribadi, saya percaya orang-orang dengan kepercayaan seperti Padang adalah saudara sendiri. Hanya menurut sudut pandang saya adalah terjadi inkonsistensi terhadap dalam berdialognya. Tetapi dari sudut pandang Padang menganggap bahwa apa yang dikerjakan ini sangat susah. Saya cuma ingin tahu saja. Di dalam pandangan Padang itu orang-orang yang kepercayaan Calvinis ini akan selamat atau tidak? Hanya ini di luar hati, hanya kita ingin tahu saja. Ada pengen tahu saja. Saya tak akan coba pokoknya berjawab, oh tidak, semua Calvinis masuk neraka sudah. Yang tadi saya tahu bahwa Padang itu bersama. Apapun yang terjadi jawabannya antara neraka atau surga gitu ya. Selamat atau tidak selamat kan gitu saja. Ya, selamat. Misalnya saya Calvinis sampai mati. Calvinis sampai mati. Masuk surga atau tidak? Aduh, berat. Kalau posisi saya, kalau Padang sampai mati dan posisi saya begini, kalau dia percaya Yesus, walaupun kita bertentang saya masih percaya dia masuk. Kalau dia percaya saya menunjukkan. Silakan Pak. Apapun jawaban Padang dia tak akan digugat oleh Pak. Kalau Padang dia tidak bersedia menjawab, sudah tidak. Oke. Tetap konsisten. Yang tersesat tidak akan selamat binasa. Terima kasih Pak. Oke. Saya pikir inilah akhir dari pembicaraan kita. Saya tahu pasti di antara kita semua ada yang mungkin tidak puas, ada juga banyak yang belum mungkin setuju dengan Pak Esra, setuju dengan Pak Dante. Pada akhirnya hal ini akan memacu kita untuk semakin mempelajari rahasia-rahasia dalam kitab suci yang mungkin kita belum pelajari. Jadi dengan adanya perdebatan ini bukan berarti kita akan saling membenci dan saling membunuh dan sebagainya, tetapi dengan melihat adanya perbedaan pandangan ini membuat kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kita diajak untuk memperkaya wawasan kita. Berikan aplaus untuk peristiwa yang kita dalam hari ini. Saya boleh satu kata terakhir? Oh ya, silakan Pak. Ya. Satu kata terakhir, ya. Jadi saya tidak memusuhi orang Calvinis, ya. Tetapi saya tetap akan berperang melawan ajaran Calvinis. Terima kasih. Saya siap perang kapan butuh. Berarti kita akan menunggu momen-momen berikutnya untuk kita berdiskusi lagi, berdebat lagi ya. 12 Maret ada tanggal merah, kalau tidak ada halangan silakan kita pikirkan waktu itu. Oke, terima kasih ya. Tutup dalam doa, bagaimana Pak? Kita untuk Pak Adi sudah pulang Pak Adi. Ya Pak Adi ya. Pak Adi dan minta moderator biar netral. Moderator yang ini saja. Ya. Nama Anda sesat. Baik, di sini kita belajar bukan untuk siapa yang menang, siapa kalah, tapi kita belajar untuk menambah wawasan berpikir kita tentang kebenaran Alkitab. Dan mari kita kembali masing-masing merenungkan kebenaran ini. Ya, kita punya kehendak bebas untuk ini. Mana yang benar, itulah yang harus kita pegang sebagai teman kita, murid kita yang benar. Dan sebelum kita kembali, mari kita tutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kembalikan bersyukur karena di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami bukakan kebenaran kepada kami, tapi kembali kepada kami untuk memilih mana yang lebih benar sesuai dengan akal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Rencananya akan diadakan di lain kesempatan, kiranya Tuhan untuk bekerja agar membawa kebaikan bagi hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.